Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga. Babak 93, Bahaya Tanpa Batas. Garis bawahi. Tolong. Semuanya, aku tidak ingin dimangsa monster ini. Teriakan cemas terdengar satu demi satu, meminta bantuan. Kabut hitam itu seperti sakit tulang. Selama seseorang melakukan kontak dengannya, tidak peduli seberapa tinggi alam kesengsaraannya, mereka akan diselimuti oleh kabut hitam. Kemudian, mereka akan dimakan oleh monster berwarna merah darah, dan darah mereka akan merembes ke tanah. Di lapangan, beberapa pola susunan bisa terlihat samar-samar. Saat darah merembes masuk, pola susunannya sepertinya diaktifkan dan mulai mengeluarkan lingkaran cahaya samar. Tidak bagus, darah ini telah diserap oleh formasi susunan di alam mistik. Kami tidak bisa bertarung sendirian sekarang. Kami akan melawan kabut hitam ini bersama-sama. Master Sekte Montenegro adalah orang pertama yang melangkah maju. Sebagian besar orang yang hadir adalah ahli di bidang transendensi kesengsaraan. Banyak dari mereka bahkan adalah pemimpin sekte. Mereka semua datang ke sini untuk mencari peluang dan terobosan guna menggantikan posisi leluhur yang telah dibunuh oleh Ye Hao. Orang-orang ini cerdas dan berpengalaman. Mereka langsung tahu bahwa kabut hitam ini sangat tidak normal. Itu jelas untuk esensi darah semua orang. Pemimpin Sekte Montenegro benar. Mari bergabung. Segera, para ahli yang melampaui kesengsaraan berhenti di jalurnya. Lampu esensi sejati berwarna-warni menyala di ruang rahasia. Para ahli itu memancarkan gelombang aura yang menakutkan. Aura menakutkan ini berkumpul, dan kekuatannya sangat besar. Hahaha, aku tidak percaya kabut hitam ini bisa berdampak apapun pada banyak dari kita. Ayo serang bersama. 3, 2, 1, menyerang. Dengan Master Sekte Montenegro sebagai pemimpinnya, lampu 7 warna yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di lorong sebelah kiri. Mereka berwarna-warni dan membentuk jembatan pelangi. Ledakan, kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh bagian bergetar. Itu langsung bertabrakan dengan kabut hitam. Semua orang tidak menahan diri dan berusaha sekuat tenaga. Kabut hitam ini telah membunuh para murid dan tetua sekte mereka. Mereka tidak bisa dimaafkan. Dalam kegelapan, jembatan pelangi bagaikan cahaya surgawi yang turun dari langit. Dalam sekejap, kabut hitam menghilang. Ini sukses. Itu hebat. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tiada taraf. Kabut hitam dari sebelumnya mau tidak mau menimbulkan rasa takut di hati mereka. Tapi sekarang, mereka membalas dendam. Bos, orang-orang ini benar-benar tahu cara berteriak. Kabut hitam itu belum hilang. Terbang di udara, Fatih Rongrong dengan hormat berkata kepada kura-kura berambut hijau di kepalanya. Oh. Kura-kura hitam menganggukkan kepalanya dan menjulurkan kepala kura-kuranya. Matanya menatap seorang wanita dengan gaun biru es. Puncaknya seperti berkumpul, dan ombaknya seperti ombak yang mengamuk. Kura-kura berambut hijau itu sedang membacakan puisi, air liur mengalir di kepala Rongrong, langsung menetes ke bawah. Kakak, puisi yang bagus. Ini benar-benar bergejolak. Fatih Rongrong tidak peduli dengan air liur kura-kura hitam, tatapannya mengikuti arah kura-kura hitam. Seorang wanita dengan gaun biru es bersembunyi di belakang sekelompok ahli dan menyelinap pergi. Di saat berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat mata bejat kura-kura tua yang kotor itu. Dia menatap pakaiannya yang sedikit robek akibat pertempuran, memperlihatkan dadanya yang seputih salju. Kamu mendekati kematian. Wajah cantik wanita berbaju biru es itu langsung dipenuhi amarah. Pada saat yang sama, pedang terbang yang terbentuk dari jimat kertas di tangannya, di bawah desakan kekuatan spiritual, langsung menusuk ke arah kura-kura tua yang kotor. Kaca, namun dengan suara yang nyaring, jimat kertas yang menjelma menjadi pedang terbang itu langsung dimakan oleh Fatih Rongrong. Apa? Wanita berbaju biru dingin itu terkejut. Kedua binatang iblis ini memiliki budidaya yang lebih tinggi darinya. Dia segera mulai berlari. Melihat wanita itu melarikan diri, kura-kura tua yang kotor itu menepuk kepala Fatih Rongrong, gemuk, kejar dia. Wah! Fatih Rongrong mengangguk, membungkuk untuk mengejar. Namun, pada saat ini, para penggarap yang melampaui kesengsaraan mengeluarkan gelombang seruan lagi. Kekuatan kita telah dilahap. Cepat dan berhenti. Ah! Aku tidak tahan lagi. Jeritan alarm terdengar saat kekuatan jembatan pelangi dilahap.
Kabut hitam kembali muncul, dan asap tebal mengepul. Dalam sekejap, semua ahli yang melampaui kesengsaraan memiliki ekspresi buruk. Makhluk jahat berani menimbulkan masalah. Pada saat ini, suara yang mantap seperti gunung terdengar. Segel besar jatuh dari langit dan mengusir kabut hitam. Kepala keluarga Chu. Itu adalah seni dewa segel Chu milik kepala klan Chu. Kepala klan Chu ada di sini. Terima kasih, Tuan Chu. Semua orang menoleh dan melihat Xiao Zhan, kepala keluarga Xiao. Mereka semua menghela nafas lega. Kepala keluarga Xiao adalah kepala salah satu dari 4 keluarga besar. Kekuatannya sangat menakutkan dan tak tertandingi. Dia adalah ahli transendensi kesengsaraan tingkat 8. Tidak hanya itu, tetapi dengan bantuan Mu Jiu Huang, dia baru-baru ini berhasil menembus alam transendensi kesengsaraan tahap ke-9. Para pembudidaya yang melampaui kesengsaraan ini semuanya terkejut. Hanya kabut hitam, aku bisa menekannya dengan membalikkan tanganku. Xiao Zhan tersanjung oleh kerumunan, dan wajahnya menunjukkan ekspresi bangga. Setelah menerobos ke alam transendensi kesengsaraan tingkat 9, dia penuh percaya diri. Namun, senyuman di wajahnya tidak bertahan selama beberapa menit sebelum kabut hitam langsung menelan serangan Divine Power yang sebelumnya dia luncurkan. Tidak bagus, kabut hitam datang lagi. Ekspresi Xiao Zhan berubah. Kabut hitam melonjak ke arahnya, seolah-olah ternoda oleh aura tak menyenangkan yang menakutkan. Setelah menyerap kekuatan semua orang, kabut hitam meluas lebih cepat dan langsung menyelimuti semua orang. Tuan Chu, tolong serang lagi. Para ahli yang hadir semuanya memandang Xiao Zhan dengan ngeri. Bagus. Wajah Xiao Zhan menjadi gelap. Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya, dan 2 segel emas, memancarkan cahaya keemasan, jatuh langsung menuju kabut hitam yang tak terbatas. Ledakan. Kedua segel emas itu bertabrakan dengan kabut hitam dan meledak dengan suara keras. Namun, Xiao Zhan dikalahkan sepenuhnya dalam bentrokan ini. Sudah berakhir, kepala keluarga Xiao telah dikalahkan, quote. Kami hanya bisa menunggu kematian. Sekelompok pembudidaya berdiri di tempat dengan putus asa. Menghadapi kabut hitam yang menutupi langit, mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Pintu masuk terowongan telah tertutup seluruhnya oleh kabut hitam. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Saat ini, lemak, cepat tidur. Kura-kura hitam berdiri di atas kepala Rongrong, mendesak. Gadis dengan gaun biru es sudah keluar dari lorong. Fatih Rongrong buru-buru mengangguk. Perintah bos, dia harus melakukannya. Tapi sekarang, kabut hitam menghalangi pintu masuk gua, menghalangi langkah Fatih Rongrong. Beraninya mereka menghalanginya. Rongrong gemuk sangat marah. Dia akan menyelesaikan misi kakak kura-kura hitam sekarang. Bagaimana dia bisa tertunda? Mengaum. Hanya untuk melihat Fatih Rongrong meledak dengan raungan marah, langsung membuka mulut pemakan besinya. Babak 94, Binatang Surgawi. Ini adalah binatang surgawi. Fiuh. Dalam sekejap, Rongrong yang gemuk itu membuka mulutnya. Ki hitam yang menyelimuti terowongan langsung melonjak seperti air pasang, langsung mengalir menuju mulut Fatih Rongrong. Kekuatan hisap yang sangat besar itu seperti angin puyuh, menyebabkan para ahli yang melampaui kesengsaraan itu bergoyang tertiup angin. Jika bukan karena harta ajaib yang menstabilkan tubuh mereka, para ahli yang melewati kesengsaraan ini mungkin juga langsung dimakan oleh Fatih Rongrong. Monster iblis level berapa ini? Ini sangat sengit. Dia menelan kabut hitam. Astaga, binatang iblis macam apa ini? Kelompok kultivator mengungkapkan ekspresi sangat terkejut. Sebagai ahli yang melampaui kesengsaraan, kekuatan mereka sudah sangat kuat. Namun, mereka merasa sama sekali tidak berdaya di hadapan panda raksasa ini. Bahkan kabut hitam jelas merupakan keberadaan menakutkan yang ternoda oleh aura tak menyenangkan. Selama menyentuh kulitnya, mereka akan langsung terkorosi. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Tapi saat ini, panda itu benar-benar menyedot semua ki hitam yang tak terbatas ke dalam perutnya. Ini. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Sungguh sulit dipercaya, menakutkan, dan tidak dapat dipercaya. Serangkaian emosi muncul di wajah mereka. Beberapa dari mereka begitu terkejut hingga rahang mereka ternganga, dan mulut mereka terbuka lebih lebar dari kerikil. Beberapa napas kemudian, energi hitam itu dilahap seluruhnya oleh Rongrong. Bersendawa. Setelah menelan kabut hitam, Fatih Rongrong bersendawa,
wajahnya menunjukkan ekspresi jijik. Rasanya tidak enak. Fatih Rongrong langsung berbicara dalam bahasa manusia, berkata dengan nada menghina. Gendut, tidak peduli enak atau tidak. Kura-kura hitam menunggang di atas kepala Rongrong, wajahnya menunjukkan ekspresi cemas. Meskipun dia bisa menggunakan kemampuannya yang hebat untuk berteleportasi, itu akan membuat mengejar gadis menjadi membosankan. Wah! Fatih Rongrong mengangguk sekali lagi, berlari dengan keempat kakinya, seperti seekor citah yang gesit. Namun, dia berbadan lebar dan gemuk. Itu, pemakan besi. Menyaksikan Fatih Rongrong dan kura-kura hitam pergi, 15 menit penuh berlalu sebelum kelompok pembudidaya pulih. Binatang pemakan besi yang pernah dikatakan mampu melahap semua sein metal di dunia. Rumornya Iron Eater telah disegel. Sepertinya itu adalah binatang itu. Sekte penjinak di benua Nanbu. Mengerikan sekali. Kamu juga mengabaikan satu hal, yaitu kura-kura berambut hijau di atas kepala pemakan besi. Apa maksudmu? Untuk sesaat, semua orang mulai berdiskusi dan berseru. Hal ini terlalu mengejutkan. Beberapa orang bahkan memperhatikan bahwa pemakan besi sangat menghormati kura-kura berambut hijau. Jelas sekali, level penyu berbulu hijau lebih tinggi daripada binatang pemakan besi. Sejak kapan benua ini memiliki begitu banyak ahli? Pemimpin Sekte Montenegro sangat ketakutan. Dia belum sadar kembali. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Saat pemimpin Sekte Montenegro berbicara, wajah semua orang menjadi gelap. Ya, apakah ini masih benua Tian Yuan? Atau benua Tian Yuan yang mereka kuasai? Pada saat ini, semua ahli yang melewati masa kesusahan besar memiliki keraguan di hati mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka meragukan kekuatan mereka sendiri. Di sisi lain, kultivator wanita dalam gaun biru sedingin es tampak cemas dan bergerak dengan sangat gesit. Sisi lain, dia memegang jimat komunikasi giok, yang berkedip-kedip dengan cahaya. Tuan, datang dan selamatkan saya. Saya akan dianiaya oleh binatang iblis kura-kura tua yang kotor. Saat wanita itu berbicara, dia mulai menangis. Dia adalah orang suci dari sekte wanita giok di benua timur yang menang. Namun, dia melarikan diri karena dia sedang bercanda. Secara kebetulan, pembukaan alam misteri kota panjang umur telah terjadi. Mo Lianhua telah datang ke alam misteri, siap mencari beberapa peluang. Bagaimanapun, dia memiliki semua perlengkapan yang diberikan tuannya. Dia tidak takut sama sekali. Namun, ketika kabut hitam muncul, kelompok ahli yang melampaui kesengsaraan tidak dapat menahannya. Mo Lianhua akhirnya menyadari betapa mendesaknya masalah ini dan ingin segera keluar. Apa yang tidak dia duga adalah dia sebenarnya menjadi sasaran kura-kura tua yang kotor itu. Apa itu? Seseorang berani menyentuh muridku. Tunggu, aku akan datang sekarang. Di ujung lain jimat giok itu, sebuah suara marah terdengar. Kemudian, jimat komunikasi giok digantung. Wanita dengan gaun biru sedingin es menghela nafas lega saat melihat tuannya. Namun karena rasa cemas dan paniknya, ia tidak sengaja menabrak lorong lain. Tidak ada seorang pun di bagian ini. Tampaknya tidak ada seorang pun yang turun tangan. Namun, tidak ada bahaya di sini. Cuacanya cerah dan indah, dengan kicauan burung dan wangi bunga. Itu seperti surga di alam mistik. Hehe, kalau begitu aku akan bersembunyi di sini. Mo Lianhua tersenyum tipis. Dia membentuk formasi penghalang dan duduk untuk berkultivasi. Bagaimanapun, tuannya akan segera datang. Kakak, aura wanita itu sepertinya telah menghilang. Rongrong gemuk yang mengejar tiba-tiba berhenti, wajahnya menunjukkan keraguan. Gendut, kakak akan mengajarimu suatu gerakan hari ini. Kura-kura hitam yang berdiri di atas kepala Rongrong yang gemuk itu tersenyum tipis. Mo Lianhua tidak menghilang, hanya menggunakan formasi penghalang untuk menyembunyikan kehadirannya. Namun, harta magis pelindung ini memiliki level yang sangat tinggi. Kakak, benarkah? Wajah Fatih Rongrong dipenuhi kegembiraan. Siapa kakak laki-lakinya? Dia tak terkalahkan di alam semesta, kecuali para senior dan Phoenix. Jika dia bisa mempelajari satu atau dua gerakan, dia akan mendapat untung besar. Kakak, ajari aku secepatnya. Rongrong gendut memasang ekspresi menjilat, sangat naif, di mana ada sedikit pun penampilan galak dari sebelumnya. Ding! Hanya untuk melihat kura-kura hitam menamparkan cakarnya, lampu hijau menyinari kepala Rongrong. Dalam sekejap,
Fatih Rongrong merasakan pandangannya berubah menjadi hijau. Namun, aura Mo Lianhua muncul sekali lagi. Kakak, kemampuan surgawimu sangat kuat. Warnanya berubah menjadi hijau dalam sekejap, hehe. Warnanya hijau. Saya melihat semuanya. Fatih Rongrong sangat naif, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira saat dia terus berlari. Saat ini, Xiao Changtian dan yang lainnya terus bergerak maju. Pria bertopeng tengkorak melihat bola kristal di depannya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Seseorang benar-benar menerobos masuk. Bunuh orang ini dulu. Sosok di bola kristal itu adalah Mo Lianhua, yang mengenakan gaun berwarna biru es. Tidak bagus, muridku dalam bahaya. Mempercepat. Master Mo Lianhua, Master Sekte dari Sekte Jade Maiden, saat ini sedang menunggang kuda. Merasakan fluktuasi pada token giok jiwa Mo Lianhua, dia mencambuk Pegasus bersayap putih yang dia duduki. Pegasus bersayap putih menjerit panjang. Kedua sayapnya mengepak dengan cepat, berubah menjadi aliran cahaya yang melaju dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Bab 95, Formasi Pembantaian Raja, ini jebakan. Tempat ini cukup aman dan menyenangkan. Mo Lianhua berkeliaran di sekitar lorong. Burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Bahkan ada kupu-kupu berwarna pelangi yang terbang naik turun. Itu sangat kontras dengan dunia rahasia yang gelap, menakutkan, dan berbahaya dari sebelumnya. Namun, tiba-tiba, seluruh terowongan berguncang hebat. Seekor buaya besar tertutup kabut hitam. Itu ganas dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Buaya itu menerkam Mo Lianhua. Semua, Mo Lianhua menjadi pucat karena ketakutan dan lari. Dia mengeluarkan jimat dari atas ring. Itu adalah jimat penyelamat hidup yang diberikan tuannya. Ia mampu melarikan diri melalui ruang angkasa untuk jarak yang jauh. Hanya ada sedikit dari mereka di seluruh sekte. Tuan, cepat datang. Saya tidak akan menyia-nyiakannya jika Anda datang. Mo Lianhua mengalami konflik. Jimat ini sangat berharga. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak dapat menggunakannya. Dia hanya bisa berdoa dalam hati agar tuannya segera datang. Murid, Tuan ada di sini. Dia menyaksikan buaya itu membuka mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan giginya yang hitam pekat, ingin menelannya utuh. Seorang wanita gagah berani berbaju besi menunggangi kuda putih memegang pedang panjang di tangannya dan menebas kepala buaya. Dentang, pedang Ki langsung mengguncang buaya dan membuatnya mundur 10 langkah sebelum berhenti. Tuan, Anda di sini. Mo Lianhua melihat tuannya dan diam-diam menyingkirkan Space Shield Talisman. Namun, Mo Yan juga melihatnya. Aku sudah bilang jangan berkultivasi dengan benar. Sekarang kamu dalam masalah, kan? Mo Yan berkata dengan tidak senang. Alasan mengapa dia bisa datang begitu cepat adalah karena dia menggunakan jimat luar angkasa. Itu adalah jimat spasial milik pemimpin sektenya. Hanya ada satu kartu seperti itu di seluruh sekte Jade Maiden. Namun, demi murid berharga ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Bukankah kamu bilang itu kura-kura tua yang kotor? Kenapa sekarang jadi buaya? Mo Yan bertanya. Tuan, buaya ini baru saja keluar. Kura-kura tua yang kotor belum menyusul. Mo Lianhua tersenyum polos. Mendengar ini, mata Mo Yan bergerak-gerak. Muridnya ini benar-benar pembuat onar. Ayo pergi. Mo Yan tidak ingin terus berjuang. Dia membawa muridnya dan menaiki Pegasus bersayap putih, siap berangkat. Namun, buaya yang terlempar ke belakang menerima kekuatan dari manusia kerangka tersebut. Tiba-tiba, ki hitam di sekitar tubuhnya menjadi lebih kuat, dan sosoknya langsung membesar beberapa kali. Mengaum, buaya itu meraung dan menerkam Pegasus bersayap putih dengan cakarnya. Kilatan, Mo Yan mengendalikan Pegasus bersayap putih untuk berbalik dan memutar tubuhnya, menyebabkan buaya itu meleset. Namun karena itu, posisi kedua belah pihak pun berubah. Kini, buaya itu menghalangi pintu masuk. Mo Lianhua dan murid-muridnya terjebak di lorong. Tidak bagus, ini merepotkan. Wajah Mo Yan menjadi gelap. Bahkan dia, yang telah melalui ratusan pertempuran, mengerutkan kening. Mo Lianhua tidak berani nakal, dan ekspresinya berubah serius. Jika tuannya mengatakan ada masalah, maka itu benar-benar masalah. Sekarang, satu-satunya cara adalah bertarung. Murid, gunakan jimat spasial untuk melarikan diri terlebih dahulu. Jangan membuat masalah bagiku. Mo Yan berkata dengan suara yang dalam. Dia turun dari kuda putih.
Armor di tubuhnya mengeluarkan suara yang berat. Dia mengangkat pedang di tangannya dan menyerang buaya itu lagi. Tuan, ekspresi Mo Lianhua berubah drastis. Dia memiliki ekspresi muram di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia mendapat masalah besar kali ini? Majikannya berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat 8, tetapi buaya di depannya ini benar-benar mampu bertarung hingga terhenti dengan tuannya. Faktanya, dia bahkan sedikit menekan tuannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Seorang pria dan buaya sedang berkelahi saat ini. Adegan itu sangat intens. Satu sapuan ekor buaya saja sudah cukup untuk membuat jurang besar di tanah. Pedang Moyan bergerak satu demi satu. Setiap serangan pedangnya membawa kekuatan untuk membelah gunung dan sungai. Pertarungan antara dua kekuatan menakutkan menyebabkan Mo Lianhua gemetar ketakutan. Jika ada satu kesalahan saja, tuannya bisa terluka parah. Mo Lianhua berdiri terpaku di tanah seperti antek. Dia mencengkeram jimat pelarian spasial dengan erat di tangannya, tidak berani bergerak. Saat ini, tidak jauh dari gua, Fatih Rongrong yang awalnya bergegas ditarik kembali oleh kura-kura hitam. Tunggu sebentar, aku akan memetik bunga liar dulu. Semua wanita menyukai jenis bunga liar ini. Yang ini, Thorny Blood Rose, merah dan cerah. Kura-kura hitam memegang mawar berduri di tangannya. Namun, saat dia selesai memetik bunganya, dia merasakan perubahan yang mengerikan di dalam gua. Gemuk, ada stik pedas yang tidak mendengarkanmu. Pergi dan makanlah. Kura-kura hitam berkata pada Rongrong. Potongan pedas. Rongrong gemuk sangat senang. Senior telah membuatkan stik pedas untuk mereka, enak sekali. Dalam sekejap, Fatih Rongrong mempercepat langkahnya, berubah menjadi panda gemuk yang gesit. Dalam sekejap mata, dia tiba di dalam gua. Di bagian lain, banyak ahli, kecuali jalur Xiao Changtian, menderita banyak korban. Pola misterius di tanah mulai bersinar dengan lampu merah. Namun, kabut hitam tampaknya telah membunuh cukup banyak orang dan menyerap cukup banyak kekuatan. Itu mulai memudar. Setelah teror besar, ini merupakan sebuah peluang. Ayo isi daya. Haha, aku bahkan pernah mengalami kegelapan yang mengerikan. Mengapa saya harus takut dengan semuanya di sini? Mengenakan biaya, mengenakan biaya, mengenakan biaya. Saya harus mendapatkan peluang di sini. Suara-suara gembira terdengar satu demi satu. Semua orang mempercepat langkahnya dan bergegas maju. Segera, semua orang tiba di tempat di mana burung berkicau dan bunga harum. Apakah itu Master Sekte dari Sekte Wanita Giok di benua timur yang menang? Aura buaya itu sangat kuat. Kekuatan yang sangat menakutkan. Buaya itu setidaknya berada pada tahap ke-9 dari alam transendensi kesengsaraan. Setiap orang yang datang ke sini tampak ketakutan. Buaya itu terlalu kuat. Moyan dipukul mundur dan tidak punya kesempatan untuk melawan. Sekte Master, jika Anda membantu saya pasti akan memberi Anda hadiah besar di masa depan. Moyan melihat banyak ahli yang tiba-tiba muncul. Beberapa dari mereka adalah orang yang dia kenal, jadi dia berbicara langsung. Bagus. Ketika para pemimpin sekte melihat pemandangan ini, mereka bergegas dan bertarung dengan buaya tersebut. Namun, di tengah pertarungan, buaya tiba-tiba menghancurkan dirinya sendiri, dan seekor laba-laba besar muncul di depan semua orang. Kekuatan buaya tersebut langsung diserap oleh laba-laba. Kemudian, laba-laba itu memuntahkan sutra, dan sutra merah itu membentuk jaring besar. Itu langsung menyelimuti seluruh dunia mistik. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Ada apa dengan laba-laba di depan kita ini? Benang merah apa ini? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Di tengah kerumunan, semua orang menggelengkan kepala, wajah mereka kosong. Hingga seorang lelaki tua berambut putih dan kulit keriput keluar dengan membawa tongkat. Dia tampak seperti berada di usia senja. Ini adalah formasi pembantaian kaisar. Formasi pembantaian kaisar kuno. Babak 96, mengapa ada jaring laba-laba? 1. Orang tua itu adalah nenek moyang klan Qin di benua Banteng Barat, Qin Shou. Di antara banyak ahli yang hadir, dialah yang tertua dan memiliki pengalaman paling banyak. Saat dia melawan Ye Hao, dia tidak menyerang karena wilayahnya telah jatuh dan kekuatan hidupnya akan mencapai akhir. Qin Senior, apa itu formasi pembantaian kaisar? Ya, apakah ini sutra laba-laba? Sepertinya itu bisa dipatahkan dengan jentikan jariku.
Seorang kultivator transendensi kesengsaraan bertanya dengan ekspresi bingung. Sutra laba-laba di depannya tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Saat dia berbicara, dia meninju. Dia sangat yakin bahwa dia bisa menghancurkan jaring laba-laba merah ini dengan satu pukulan. Tidak, ketika Qin Shou melihat ini, ekspresinya sangat terkejut. Dia buru-buru mengangkat tongkat di tangannya, ingin menghentikannya. Namun, semuanya sudah terlambat. Prajurit kuat yang menyerang telah meninju sutra laba-laba merah. Weng, sutra laba-laba merah memancarkan cahaya merah seperti arus listrik. Dalam sekejap, tubuh ahli itu langsung diselimuti oleh cahaya merah yang kuat. Segera, dia berubah menjadi abu dan menghilang. Mendesis. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua menghirup udara dingin, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Beberapa orang bahkan berada pada kesengsaraan tingkat pertama. Mereka sangat takut sehingga mundur. Mereka terhuyung dan kehilangan keseimbangan, langsung jatuh ke tanah. Dia tidak memiliki sedikit pun martabat yang dimiliki oleh seorang ahli yang melampaui kesengsaraan. Qin Senior, apakah ini formasi pembantaian kaisar? Sentuhan saja bisa mengubah ahli transendensi kesengsaraan tingkat kelima menjadi abu. Ini sangat menakutkan. Bagaimana kita bisa keluar sekarang? Qin Senior, apakah ada cara untuk menghancurkan formasi pembantaian kaisar kuno ini? Semua orang memandang Qin Shou dengan ekspresi bingung. Ketika Qin Shou mendengar ini, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang tenang. Saat ini, dia berkata, "Saya khawatir semua orang tahu bahwa alasan mengapa tidak ada Mahayana di zaman kita adalah karena rumor kuno tentang era kejatuhan kaisar," kata Qin Shou perlahan. Namun, tidak ada yang mengeluhkan nadanya yang lambat. Sebaliknya, mereka bertanya dengan bingung, "Senior Qin, apa hubungannya masalah ini dengan formasi pembantaian kaisar?" Ya, kerumunan terus mendengarkan penjelasan Qin Shou dengan ekspresi bingung. Justru karena era kaisar jatuh, senjata roh abis dan hukum langit dan bumi berubah drastis sehingga tidak ada kaisar agung yang lahir di dunia kita. Bahkan 9 Phoenix Matriark diberi gelar Matriark karena dia adalah pakar umat manusia nomor 1. Namun, sebelum era di Luo, Kaisar Agung itu adalah eksistensi yang dapat memilih bintang dengan tangan kosong dan menghancurkan benua dengan lambaian tangan. Namun, bahkan Kaisar kuno pun memiliki formasi yang dirancang khusus untuk menjebak dan membunuh mereka. Formasi ini adalah formasi pembantaian Kaisar kuno. Qin Shou menjelaskan asal mula formasi pembantaian Kaisar kuno dalam satu tarikan napas. Setelah mendengar ini, wajah para ahli yang hadir menjadi gelap. Kemuliaan sebelum era Kaisar kuno, meski secara spesifik tidak diketahui. Namun, teror Kaisar Agung tersebut kurang lebih tercatat di sekte besar ini. Bahkan mereka yang mampu menerobos kesengsaraan dan mendirikan sekte semuanya berada pada tulang atau bagian tubuh Kaisar Agung itu. Satu tulang saja sudah cukup untuk membuat seluruh sekte berkembang sedemikian mengerikan. Belum lagi, ini terjadi sebelum Kaisar kuno itu. Namun, jaring laba-laba merah ini sebenarnya mampu menjebak dan membunuh Kaisar kuno. Kalau begitu, bukankah kita akan mati di sini hari ini? Bahkan Kaisar Agung kuno pun bisa dibunuh, apalagi kita. Kami baru saja melampaui kesengsaraan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menunggu kematian? Kelompok pembudidaya tampak sedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Ada apa dengan benua Westbull? Mengapa Yehao yang pertama dan kemudian alam mistik ini? Mungkinkah semua keberuntungan benua Banteng Barat telah diserap? Brengsek, para ahli mengeluh tanpa daya. Di sampingnya, Mo Lianhua sedang merawat luka Moyan. Raja Laut datang untuk mengambil kesempatan untuk menekan musuh. Saat ini, Fatih Rongrong membawa kura-kura hitam, keduanya segera tiba. Binatang pemakan besi, apakah itu binatang pemakan besi yang sebelumnya? Dan penyu hijau itu. Seketika, tatapan semua orang beralih ke Fatih Rongrong dan Black Tortoise. Tuan, kura-kura tua kotor inilah yang pernah menatapku dengan bejat sebelumnya. Dia orang tua mesum. Mo Lianhua mengeluh. The Iron Eater melahap semua kabut hitam. Aku ingin tahu apa yang mampu dilakukan oleh kura-kura jelek berambut hijau ini. Penyu berbulu hijau ini kelihatannya cukup lucu, tapi binatang pemakan besi ini sedikit galak. Segera, suara-suara diskusi terdengar. Semua suara ini memuji kekuatan Fatih Rongrong,
dan bahkan ada orang yang berbicara tentang bagaimana Fatih Rongrong menelan semua kabut hitam dalam satu tegukan, sehingga mendapat pujian dari semua orang. Namun, dia masih ragu dengan kura-kura hitam. Panggilan berulang-ulang pada penyu hijau membuat wajah kura-kura hitam berubah muram. Juga tahu, apa itu kura-kura tua yang kotor? Saya seorang Raja Laut. Raja Laut. Raja Laut. Hal-hal penting diulangi 3 kali. Dalam sekejap, kura-kura hitam sangat marah. Dalam sekejap, energi spiritual di sekitar tubuhnya meletus, dan idola Dharma kura-kura hitam langsung muncul, sejajar dengan langit. Tekanan mengerikan langsung melewati formasi pembunuh kaisar. Semua tekanan mengerikan dari kura-kura hitam yang seperti gunung secara langsung menghancurkan banyak ahli kesengsaraan yang lewat yang hadir. Mereka berjongkok di tanah satu persatu, tidak bisa bangun. Kura-kura hitam, sebenarnya itu kura-kura hitam. Astaga, kura-kura hitam yang legendaris sangat menakutkan. Pantas saja dia bisa menunggangi kepala seorang pemakan besi. Itu adalah binatang suci kura-kura hitam. Ini adalah keberadaan yang legendaris. Banyak suara yang sangat terkejut. Bahkan Mo Lianhua benar-benar tercengang. Suan, kura-kura hitam. Mo Lianhua memandang kura-kura hitam dengan tidak percaya. Sebelumnya, dia sebenarnya memanggilnya kura-kura tua yang kotor. Ini, Mo Lianhua menundukkan kepalanya ketakutan dan membenamkan kepalanya ke pegunungannya sendiri. Benar. Ingat namaku, Raja Laut. Kura-kura hitam memandang kerumunan yang terkejut dan tersenyum. Ini adalah perlakuan terhadap Raja Laut ini. Saat dia berbicara, dia berjalan ke formasi pembunuh kaisar dan datang ke sisi Mo Lianhua. Gadis kecil, mawar ini untukmu. Kura-kura hitam memandang Mo Lianhua dan berkata dengan acuh tak acuh. Senior memberikannya padaku. Wajah Mo Lianhua dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat dia buru-buru mengambil mawar berduri. Melihat Mo Lianhua menyingkirkan mawar berduri, kura-kura hitam mengangguk dan berkata, "Baiklah, karena kamu telah menerima mawar Raja Laut ini, kamu sekarang adalah seorang wanita di bawah perlindungan Raja Laut ini. Jika Anda memiliki masalah di masa depan, silakan temukan Raja Laut ini." Saat dia berbicara, dia bersiap untuk pergi dengan arogan. "Kakak, dia pergi begitu saja?" Fatih Rongrong bertanya dengan bingung. "Membosankan. Aku rendah, bisakah menyenangkan jika kamu memenangkan hatinya?" Berikutnya, kura-kura hitam berkata sambil tersenyum. "Begitu, kakak itu luar biasa." Fatih Rongrong bersorak dari samping. Saat ini, Xiao Changtian dan yang lainnya juga tiba. Namun, jalan Xiao Changtian terhalang oleh sutra laba-laba merah. "Mengapa ada jaring laba-laba?" Xiao Changtian berkata sambil mengulurkan satu tangannya. Babak 97, tidak. Ini adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Kaisar Agung. Suara Xiao Changtian terdengar, dan banyak kultivator memandang Xiao Changtian dan kelompoknya. Xiao Changtian mengangkat tangan dan hendak mendorong jaring laba-laba itu. Semua orang yang hadir melihat pemandangan ini. Manusia fana. Seorang manusia telah memasuki alam mistik. Bahkan seorang penggarap alam transendensi kesengsaraan tingkat 9 akan berubah menjadi abu jika mereka menyentuh arai pembunuh kaisar ini, apalagi manusia. Seketika, semua penggarap yang hadir mencibir. Beberapa kultivator yang baik hati melambaikan tangan mereka untuk menghentikan Xiao Changtian menyentuh formasi. Namun, kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Bagi para penggarap abadi, manusia seperti semut. Tidak perlu mengingatkan mereka. Itu seperti orang biasa yang berjalan di jalan dan dengan santai menginjak seekor semut tanpa rasa kasihan. Itu karena dia sama sekali tidak menaruh semut di matanya. Haha, akhirnya sampai di sini. Di ruang gelap, pria bertopeng tengkorak mencibir sambil melihat kristal di tangannya dengan tatapan kejam. Formasi pembunuh raja dibentuk untuk Xiao Changtian. Selama Xiao Changtian menyentuhnya, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Pada saat itu, laba-laba yang bersembunyi di alam rahasia dapat menyerang kapan saja dan membunuh Kaisar Agung yang terluka parah. Pria bertopeng tengkorak itu mencibir sambil menatap bola kristal itu. Laba-laba yang bersembunyi di kegelapan siap menyerang. 8 kaki laba-labanya sudah ditekuk dan siap mengerahkan tenaga kapan saja. Jaring laba-laba ini sangat merepotkan. Xiao Changtian memegang harimau putih itu dengan satu tangan dan menundukkan kepalanya. Dia tidak melihat ada orang yang melambai padanya.
Kemudian, sebuah tangan meraih jaring laba-laba. Lalu, dia dengan lembut memainkannya. Hahaha, mati. Formasi pembantaian kaisar adalah formasi kuno. Saya menghabiskan banyak uang untuk menghidupkan kembali formasi ini. Pria kerangka itu sangat gembira saat melihat Xiao Changtian mengulurkan tangannya. Dia tertawa terbahak-bahak. Ini sudah berakhir. Para kultivator yang melambai ke arah Xiao Changtian membeku di udara dengan wajah putus asa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan makhluk fana ini sekarang. Desis-desis. Dalam kegelapan, laba-laba itu tertidur, mengeluarkan sutra laba-laba merah dari mulutnya. Ia sudah bersiap untuk menyerang. Selama Xiao Changtian terluka parah, dia bisa membunuhnya dalam satu serangan. Sungguh merepotkan. Saya tidak punya alat atau apapun. Saya harus membukanya sendiri. Xiao Changtian berkata tanpa berkata-kata. Dia melambaikan tangannya dan sutra laba-laba merah langsung putus. Petik 2 tanda tanya petik 2. Beberapa kekuatan yang melihat pemandangan ini langsung tercengang. Ini, apa yang terjadi? Bukankah formasi pembunuh kaisar berfungsi? Mengapa makhluk fana ini tidak mati? Tidak mungkin, ayo coba. Semua pembudidaya itu tampak bingung. Seorang Taois transendensi kesengsaraan membuang harta dharma dan menyerang formasi pembunuh kaisar. Kaca, harta dharma hancur dan hancur berkeping-keping oleh kekuatan mengerikan dari formasi pembunuh kaisar. Seketika, semua orang terkejut. Itu adalah senjata roh pertahanan tingkat tinggi. Meskipun itu bukan sesuatu yang berharga bagi seorang kultivator yang melampaui kesengsaraan, itu telah hancur berkeping-keping, tapi makhluk fana di depannya ini sebenarnya baik-baik saja. Aku menyadari kebenarannya. Tiba-tiba, seseorang berbicara. Orang ini sama sekali bukan manusia biasa. Dia monster tua. Kemungkinan besar dia adalah monster tua yang bahkan lebih hebat dari Kaisar Agung kuno. Pemimpin Sekte Jade Sekte bertanya dengan bingung. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin monster tua tidak memiliki budidaya apapun? Seseorang mengejek. Siapa bilang saya tidak punya kultivasi? Tanpa kultivasi, bagaimana dia bisa baik-baik saja di depan formasi pembunuh kaisar? Hanya saja tingkat kultivasi orang ini terlalu tinggi, jadi kami tidak tahu sama sekali. Kami tidak tahu. Ahlinya di bidang apa? Dalam sekejap, semua orang tercengang. Seolah-olah guntur menyambar pikiran mereka. Qin Shou, lelaki tua yang berada di akhir hidupnya, seluruh tubuhnya gemetar. Tongkat yang dipegangnya bergetar terus-menerus di tanah, menyebabkan lubang-lubang kecil muncul. Untuk dapat menghancurkan formasi pembunuh kaisar, kultivasi orang ini sudah di luar imajinasi kita. Anda tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang di keluarga Qin. Qin Shou langsung turun. Para ahli transendensi kesengsaraan di sampingnya mengangguk dengan serius. Nenek moyang lama telah hidup sangat lama dan sangat berpengalaman. Dia telah membantu keluarga Qin menghindari banyak krisis. Sekarang, semua orang bersikap hormat. Sekte Montenegro saya tidak dapat menyinggung ahli ini. Sekte Awan Langitku juga sama. Sekte kami sama. Segera, pemimpin sekte yang tak terhitung jumlahnya meniru perintah Qin Shou dan memberi perintah kepada keberadaan di klan. Desis-desis. Dalam kegelapan, laba-laba sangat ketakutan hingga tidak berani bergerak. Ia mengeluarkan sutra laba-laba merah yang tak terhitung jumlahnya dari mulutnya dan mengirim pesan kepada pria bertopeng kerangka di ruang gelap. Di ruang gelap, bola kristal di tangan pria bertopeng tengkorak itu berkedip-kedip dengan cahaya merah. Itu semua informasi dari laba-laba. Namun, pada saat ini, pria bertopeng tengkorak itu juga tercengang di tempat. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa menghancurkan formasi pembantaian kaisar dengan begitu mudah? Pria bertopeng tengkorak itu sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Setelah sekian lama, dia memberi perintah kepada laba-laba yang bersembunyi di kegelapan. Mundur. Mereka harus mundur sekarang. Jika tidak, jika laba-laba ditemukan, seluruh dunia mitos akan kehilangan kendali. Segera, laba-laba itu mengangguk dan mencabut semua jaring laba-laba merah. Ia melompat dengan 8 kakinya dan hendak meninggalkan benua Banteng Barat. Saat ini, semua orang melihat laba-laba itu lagi. Jaring laba-laba merah ini diludahkan oleh laba-laba ini. Laba-laba jenis apa ini? Ia benar-benar dapat menjalin susunan pembunuh kaisar. Ini sangat menakutkan. Melihat laba-laba itu hendak terbang,
tidak ada yang berani menghentikannya. Setiap orang bisa merasakan aura menakutkan dari laba-laba tersebut. Aura ini membuat mereka waspada. Xiao Changtian, sebaliknya, sedang menggendong seekor kucing, menundukkan kepalanya untuk menangani sutra laba-laba di tangannya. Meong, harimau putih itu berbaring di telapak tangan Xiao Changtian dan menjilat sutra laba-laba untuknya. Kura-kura hitam melihat Xiao Changtian dan mundur ke dalam cangkangnya. Fatih Rongrong ingin bergerak dan menangkap laba-laba itu. Namun, aura kuat dan menakutkan lainnya mendekat, membuatnya buru-buru mencabut cakarnya. Kukuku, diiringi kokok ayam, semua orang tiba-tiba melihat seekor burung phoenix muncul. Neraka yang tak berujung sepertinya membakar langit. Kekuatan surgawinya sangat mengesankan, dan sosoknya melayang di 9 langit. Begitu dia membuka mulutnya, laba-laba itu langsung digigitnya. Babak 98, menendang kura-kura hitam, meninju Phoenix. Tuan kamu penggemar. His. Para penggarap yang hadir tidak tahu berapa kali mereka tersentak. Sebelumnya, itu adalah pemakan besi, kura-kura hitam binatang surgawi. Sekarang, itu adalah Divine Beast Phoenix. Mereka benar-benar tercengang. Dia merasa seperti berada di roller coaster hari ini. Burung Phoenix menggigit laba-laba dan turun dari kehampaan. Ia mengangkat kepalanya yang angkuh dan menatap semua orang dengan jijik. Itu memiliki aura yang mendominasi. Kura-kura jelek, bahkan serangga kecil pun, kamu tidak bisa menangkapnya, kamu noob. Phoenix memandang kura-kura hitam yang bersembunyi di balik cangkang kura-kura dan mengejek. Anda mendengar bahwa dia sedang diejek, kura-kura hitam sangat marah. Jika bukan karena tuannya ada di sini dan beberapa dari mereka menyelinap keluar, dia tidak akan begitu takut hingga dia akan menyusut ke dalam cangkang kura-kura. Kamu apa kamu? Kamu kura-kura jelek berbulu hijau. Phoenix berkata dengan nada menghina, wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Phoenix, aku tidak tahan lagi. Dalam sekejap, kura-kura hitam menyerang ke depan dan menerkam burung Phoenix. Mereka langsung menggigit dan mencabik satu sama lain. Adapun laba-laba kecil itu diambil oleh Rongrong yang gemuk, yang menghancurkannya dan memakannya dalam satu gigitan. Rasanya lumayan. Setelah makan, Fatih Rongrong mengangguk. Para pembudidaya yang hadir sudah sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Menyaksikan Divine Beast Phoenix dan Divine Beast Black Tortoise menggigit dan berkelahi, mereka bahkan berbalik satu demi satu, tidak berani untuk menonton. Ini adalah pertarungan antara binatang dewa. Dia hanyalah manusia biasa. Jika dia membuat marah para binatang suci, dia dan yang lainnya tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Namun, ketika mereka berbalik dan menghadap Xiao Changtian, jantung mereka berdetak kencang. Saat itu, mereka melihat Xiao Changtian mengangkat kepalanya dan tersenyum pada mereka. Halo, senior. Halo senior. Semua ahli kesengsaraan yang lewat memandang Xiao Changtian sambil tersenyum. Ahli seperti itu mampu menghancurkan formasi pembunuh kaisar dengan lambaian tangannya. Bahkan para kaisar kuno pun tidak mampu melakukan hal seperti itu. Dia tidak boleh tersinggung. Senior, apakah Anda berbicara tentang Dewa Matahari Agung? Xiao Changtian memandang Great Sun Immortal yang berdiri di sampingnya dan mengangguk, menyetujui idenya. Daoist Biksun masih kuat. Dia sudah datang ke benua Banteng Barat, namun dia masih dianggap ahli dan disebut senior oleh orang lain. Taoist Biksun, kalian ngobrol dulu. Ada yang harus aku tangani. Xiao Changtian tersenyum dan berkata kepada Daoist Biksun dan ahli lainnya. Adapun dia akan berurusan dengan kura-kura dan ayam tua. Dia sebenarnya berani menyelinap di belakang punggungnya dan bahkan berkelahi. Dia tidak bisa mentolerirnya. Wajah Xiao Changtian menjadi gelap saat dia berjalan menuju kura-kura dan ayam betina. Kalian berdua benar-benar mampu. Benar-benar 3 hari tanpa pemukulan. Suara marah Xiao Changtian terdengar, dan semua orang memandangnya. Xiao Changtian menatap kura-kura itu dan menendangnya ke dalam lubang. Kalau kamu berani durhaka lagi, aku akan merebusmu dan membuatkan sup penyu. Kesabaran saya terbatas. Ini terakhir kalinya, apa kamu mendengarku? Xiao Changtian memandangi kura-kura berambut hijau yang baru saja dia usir dan berkata dengan marah. Kura-kura hitam merasakan kemarahan Xiao Changtian. Ia dengan cepat menjulurkan kepalanya dari cangkangnya dan mengangguk. Melihat kura-kura itu mengakui kesalahannya, Xiao Changtian mengalihkan pandangannya ke ayam itu. Ayam tua itu juga ketakutan.
Dia berjongkok di tanah dan melingkarkan sayapnya di sekeliling dirinya, tidak berani bergerak. Kepala sombong itu tidak berani bangkit lagi. Sebaliknya, ia mengubur dirinya sendiri ke dalam lubang kecil di depan mata Le. Sekarang kamu tahu bagaimana bersikap pengecut. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kamu layak mendapat pukulan. Saat dia berbicara, Xiao Changtian memegang kucing itu di tangan kirinya dan meraih leher ayam itu dengan tangan kanannya, mengangkatnya. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan langsung mencabut semua bulu ayammu dan memanggang ayamnya. Xiao Changtian menatap ayam tua itu dan berkata dengan galak. Kukuku. Ayam tua itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia tidak berani bergerak. Xiao Changtian memandangi ayam itu dan melemparkannya ke bawah. Kedua hewan ini sungguh membuatnya khawatir. Jika suatu hari, dia dengan santai ditangkap oleh orang yang lewat dan dimakan langsung, bukankah dia tidak akan bisa membuka jalan yang tak terkalahkan? Ini tidak akan berhasil. Sebagai penjaga hewan di kehidupan sebelumnya, Xiao Changtian tahu betul bahwa beberapa hewan perlu diajar dengan sabar. Namun, beberapa hewan harus bersikap sedikit keras dan menjalani hukuman bimbingan agar menjadi patuh dan patuh. Setelah menangani keduanya, Xiao Changtian melihat ke arah Rongrong yang gemuk. Fatih Rongrong ketakutan, langsung berlari mendekat, memeluk paha Xiao Changtian, mulutnya menangis dengan suara memohon, bahkan sepasang matanya yang besar hampir menangis. Tadi dia ketakutan. Lupakan saja, jangan bergaul dengan kura-kura berambut hijau ini lagi nanti. Kata Xiao Changtian dengan marah. Hiks. Fatih Rongrong mengangguk dengan serius, bergelantungan di paha Xiao Changtian tidak berani turun. Saat penonton melihat pemandangan ini, keterkejutan mereka sebelumnya tidak lagi dihitung. Mendesis. Banyak orang yang terkesiap. Suhu di dalam gua meningkat tajam. Senior di depannya menendang kura-kura hitam dan meninju Phoenix. Bahkan si pemakan besi hanya bisa memohon belas kasihan. Mereka hanya merasakan kabut hitam yang menakutkan, arai pembunuh kaisar, buaya, binatang buas, laba-laba penyembur sutra, itu hanya gerimis, tidak banyak. Itu seperti perbedaan antara sungai dan danau dan ombak laut yang besar. Jika seseorang pernah memberitahu mereka sebelumnya bahwa ada seorang senior yang bisa menendang kura-kura hitam dan meninju Phoenix, mereka pasti akan mengejek dan tertawa dengan nada menghina, mengira dia sedang membual. Tapi sekarang, mereka mempercayainya. Dia sepenuhnya mempercayainya. Mengapa suhu naik begitu cepat? Xiao Changtian, yang telah memberi pelajaran pada kura-kura hitam dan Phoenix, berbalik dengan kebingungan. Setiap orang yang terengah-engah segera berhenti dan membungkuk sambil tersenyum. Menghadapi senior di depannya ini, meskipun tidak memiliki kekuatan yang menakutkan, kekuatannya 1000 kali lebih menakutkan daripada formasi pembunuh kaisar sebelumnya dan Phoenix kura-kura hitam. Tidak, 10.000 kali. 100.000 kali. Semua orang sangat terkejut ketika mereka saling berbisik dengan ki sejati mereka. Senior, kenapa aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat antara senior ini dan Ye Fan. Keduanya sepertinya tidak memiliki kultivasi apapun. Dengan kesengsaraan yang kami alami, mustahil untuk membandingkannya. Beberapa ahli yang melampaui kesengsaraan berkomunikasi satu sama lain dengan suara rendah, membandingkan Ye Fan dan Xiao Changtian. Ketika dia berbicara tentang melampaui kesengsaraan, suaranya terdengar pahit. Dia bahkan menambahkan 2 kata di depannya. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa alam transendensi kesengsaraan mereka sebenarnya sangat kecil. Dia seperti katak di dasar sumur. Setelah keluar dari sumur kering dan melihat luasnya dunia, dia merasa kecil setelah dikejutkan. Saat ini, Ye Fan dan yang lainnya keluar dari lorong lain. Ada noda darah di tubuh mereka, seolah-olah telah terjadi pertempuran. Tuan, kamu di sini. Babak 99, toko rantai toko buku pertama I. Tuan, kamu di sini. Suara bahagia Ye Fan terdengar. Semua orang melihat Ye Fan dan yang lainnya berjalan menuju Xiao Changtian dengan ekspresi yang sangat hormat. Karena mereka telah pergi ke bagian lain. Bagian itu berisi formasi susunan tertinggi dan niat membunuh. Selain itu, sutra laba-laba merah dari formasi pembunuh kaisar juga muncul. Untungnya, Mu Jihuang mengenalinya dan tidak masuk ke dalam arai dengan mudah. Mereka hanya keluar ketika formasi pembunuh kaisar rusak. Murid, jadi kamu di sini juga, dan Jiwer.
Xiao Changtian melihat Ye Fan dan Mu Ji Huang dan tersenyum tipis. Dia awalnya berpikir akan membutuhkan banyak usaha untuk menemukan Ye Fan. Lagi pula, dia belum pernah bertanya kepada muridnya tentang lokasi persis rumahnya di benua Banteng Barat. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ini benar-benar sesuatu yang dia cari tanpa usaha apapun. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Mu Ji Huang bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, dibandingkan dengan peluang di halaman kecil majikannya, itu jauh lebih rendah. Bukankah hal ini tidak masuk akal? Kita akan membicarakannya nanti. Ayo pergi dulu dan pergi ke klan Wang. Xiao Changtian berkata dengan tenang. Dia memandang Wang Jingtian dan memintanya untuk memimpin. Seperti kata pepatah, kekayaan tidak boleh dibeberkan. Soal pemberian uang kepada muridnya tidak bisa dibicarakan di sini. Ya. Wang Jingtian berkeringat deras dan buru-buru menyetujuinya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa senior di depannya ini sebenarnya adalah Master Senior Ye Fan. Hari itu, Ye Fan menyerang dan membunuh Ye Hao dengan satu kapak. Adegan mengejutkan di benua Banteng Barat telah terekam di bola kristal. Wang Jingtian secara alami pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan jika kapak menakutkan itu ingin membelah benua Banteng Barat, dia akan tetap mempercayainya. Awalnya, dia mengira Xiao Changtian tidak memiliki kultivasi, tetapi dia memiliki binatang dewa. Dia adalah seorang ahli yang bersembunyi di dunia fana dan bermain-main. Dia bahkan membandingkan Xiao Changtian dan Ye Fan untuk melihat siapa yang lebih kuat. Usia keduanya sangat mirip, yang membuat Wang Jingtian penasaran. Seperti kata pepatah, tidak ada sastra terbaik kedua dan seni bela diri terbaik kedua. Di dunia kultivasi, setiap orang secara tidak sadar akan membandingkan yang kuat. Tapi sekarang, senior ini sebenarnya adalah guru Ye Fan. Wang Jingtian sangat terkejut hingga wajahnya dipenuhi keringat. Dia hanyalah murid sekte luar di keluarga Lin. Namun, dia masih mengenal putri tertua keluarga Lin, Lin Tingxi. Berdiri di samping Ye Fan adalah putri tertua dari keluarga Ye, Lin Tingxi. Bahkan keluarga Lin tidak bisa dibandingkan dengan Ye Fan. Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh benua yang bisa dibandingkan dengan Tuan Ye Fan. Silakan. Wang Jingtian berdiri dan buru-buru memimpin. Xiao Changtian memimpin dan Ye Fan serta yang lainnya mengikuti di belakang. Kura-kura hitam, Phoenix, dan pemakan besi mengikuti Ye Fan dan diam-diam pergi dari tatapan hormat semua orang. 15 menit kemudian, sekelompok orang yang masih seperti patung batu akhirnya sadar kembali. Senior ini sebenarnya adalah Master Ye Fan. Tidak hanya itu, permaisuri bahkan memanggilnya Tuan. Taois Xingyun masih menyebut ini senior. Serangkaian seruan terdengar. Suaranya seperti gelombang, gelombang demi gelombang, dan setiap gelombang lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Ada apa dengan dunia ini? Apakah saya sedang bermimpi? Mungkinkah hidupku akan segera berakhir dan aku berhalusinasi? Tongkat jalan yang dipegang nenek moyang keluarga Qin, Qin Shou, bergetar tanpa henti. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tongkatnya dan menamparkan kepala-kepala keluarga Qin. Semua, leluhur, mengapa kamu memukulku? Kepala keluarga Qin berkata kesakitan. Kamu tidak sedang bermimpi. Qin Shou bertanya dalam kesadaran. Kepala keluarga Qin terdiam. Setelah sekian lama, semua orang masih belum pergi. Sebaliknya, mereka menganalisis apa yang terjadi di benua West Bull baru-baru ini. Sebelumnya, tulang makhluk tertinggi Ye Fan digali oleh keluarga Ye dan dia berada di ambang kematian. Bahkan belum beberapa bulan sejak itu, kan? Ada juga permaisuri agung dan Daois Xingyun. Keduanya telah menerobos ke alam Mahayana. Itulah alam Mahayana yang legendaris. Binatang suci senior, Tord hitam, dan Phoenix. HN. Semua orang menganalisis dengan senang hati. Semakin banyak mereka menganalisis, semakin terkejut mereka. Kesimpulan akhirnya adalah Xiao Changtian terlalu kuat. Dia adalah seorang ahli tak tertandingi dari zaman kuno yang memberinya peluang tertinggi. Hanya Mo Lianhua, gadis sisa dari sekte wanita giok, yang terlihat ragu-ragu. Dia meletakkan dagunya di atas tangannya dan duduk di depan danau, merasa tersesat. Dia memegang mawar darah berduri merah di tangannya, dan bayangan kura-kura hitam samar-samar bergema di benaknya. Klan Wang. Karena kembalinya Xiao Changtian, seluruh klan Wang dipenuhi dengan suasana tegang. Bahkan rubah tua yang cerdik seperti kepala keluarga Wang akan menyeka keringat di dahinya dari waktu ke waktu.
Tuan Wang, apakah cuacanya sangat panas? Xiao Changtian bertanya. Ini tidak panas. Saya lemah. Ini keringat, kepala keluarga Wang buru-buru menjelaskan. Ibu asteris keparat. Di antara orang-orang di depannya, satu adalah permaisuri nomor satu umat manusia, satu adalah leluhur berusia Iyo, O tahun, dan yang terakhir adalah putra tertua dari keluarga Ye di benua Banteng Barat. Namun, orang-orang ini hanyalah murid, pelayan, atau junior dari senior. Kepala keluarga Wang merasa seperti seekor semut kecil yang duduk di hadapan beberapa gajah. Meskipun kulit bulu binatang klan Wang sangat lembut, pada saat ini, dia merasa seolah-olah sedang duduk di atas peniti. Ye Fan, ini adik laki-laki keduamu, Wang Miaoshu. Hal pertama yang dilakukan Ye Fan adalah membiarkan Ye Fan dan Wang Miaoshu saling mengenal. Salam, kakak tertua. Wang Miaoshu berlutut dengan ekspresi hormat. Kakak kedua, silakan bangkit. Ye Fan tersenyum tipis dan membantu Wang Miaoshu berdiri. Mata mereka dipenuhi dengan ketulusan. Mampu menjadi murid guru adalah sebuah kesempatan tertinggi. Dia harus menjadi orang yang luar biasa atau orang dengan karakter yang murni. Setelah perkenalan sederhana, keduanya disambut. Bukankah Jiwer bertanya kepadaku mengapa aku datang ke benua Banteng Barat? Xiao Changtian berkata perlahan. Mendengar ini, semua orang memusatkan perhatian dan mendengarkan. Xiao Changtian berkata, benua Banteng Barat memang mengalami bencana yang serius. Ada beberapa hal yang tidak dapat Anda tangani saat ini. Saya akan membantu, dan quote. Xiao Changtian ingin mengatakan bahwa dia ada di sini untuk mengirimkan emas. Saya sedang terburu-buru ketika pergi, jadi saya tidak membawa emas apapun. Namun setelah melihat lokasi bencana di benua Banteng Barat, terlihat jelas bahwa bumi telah bergetar. Kalau tidak, mengapa jalan itu terbelah, jurang dan runtuh? Namun, sejak bumi bergerak, emas yang dibawanya jelas tidak cukup. Dia hanya bisa memikirkan cara lain. Setelah memikirkannya, Xiao Changtian merasa bahwa dia harus membuka biro buku Changtian pertama di benua Banteng Barat. Di stasiun kurir Great Sun, para petani lebih suka membaca buku mereka sendiri. Itu hanya gempa bumi. Bagi manusia, ini adalah bencana, tetapi bagi para kultivator, ini adalah masalah sepele. Dia bisa menggunakan uang yang digunakan oleh para pembudidaya abadi untuk membeli buku untuk membantu Ye Fan membangun kembali rumahnya. Kemudian cabang pertama toko buku umur panjang akan dimulai dari barat. Benua Banteng. Bab 1O, Bab 1O, Big Hit, laris manis. Garis bawahi. Terima kasih Tuan. Ye Fan berkata dengan penuh syukur, hatinya sangat hangat. Majikannya adalah seorang ahli tiada taraf yang menikmati hari-hari dunia yang damai dan tenang. Namun, dia sebenarnya pergi keluar secara pribadi untuknya. Rasa terima kasih di hati Ye Fan tak terlukiskan. Kamu adalah muridku. Tidak perlu ada kata, terima kasih, antara guru dan murid. Xiao Changtian melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya memikirkannya dan memutuskan untuk membuka jaringan toko buku panjang umur di Provinsi Barat terlebih dahulu. Hanya dengan begitu kita dapat mencapai tujuan kita. Xiao Changtian membelai harimau putih di pelukannya. Matanya dalam dan dia sudah memikirkan bagaimana merencanakan toko rantai pertama. Ye Fan dan yang lainnya melihat tatapan dalam Xiao Changtian. Mereka semua kaget. Mungkinkah senior sedang bersiap untuk mengintimidasi orang-orang dalam kegelapan? Mu Jiuhuang tampak bingung, tapi dia sangat gembira. Jika toko buku senior muncul, orang-orang dalam kegelapan pasti akan terintimidasi oleh senior dan tidak berani bergerak lagi. Dan keluar dari Ye Fan dan keluar dari matahari besar yang abadi. Daois Xingyun dan keluarga Wang semuanya bingung. Senior seperti itu sebenarnya ingin membuka toko buku. Senior adalah sosok yang perkasa, namun dia benar-benar melakukan sesuatu yang dilakukan manusia. Namun, kepala keluarga Wang tidak linglung. Sebaliknya, dia langsung berkata, senior ingin membuka jaringan toko buku. Keluarga Wang saya akan menginvestasikan semua sumber daya kami untuk mendukung senior. Kepala keluarga Wang segera menyatakan pendiriannya. Seorang master, bertingkah aneh, dia tampak normal-normal saja. Namun, bahkan jika senior seperti itu ingin memberikan seluruh keluarga Wang, kepala keluarga Wang tidak akan mengatakan apapun. Wang Jingtian, yang berada di samping, melihat respon cepat ayahnya dan memujinya di dalam hatinya.
Dia ingin mengingatkan ayahnya, tapi dia tidak menyangka ayahnya begitu cerdik. Seperti yang diharapkan, semakin tua semakin bijaksana. Wang Jingtian berpikir sendiri. Baiklah, Patriark Wang, saya anggap Anda adalah pemegang saham. Xiao Changtian tidak menolak. Jika dia ingin membuka toko berantai di benua Westbull, dia masih membutuhkan dukungan finansial. Keluarga Wang adalah bisnis besar dan merupakan mitra yang baik. Terlebih lagi, pengujian di stasiun pemancar Great Sun membuktikan bahwa novel online dari kehidupan sebelumnya bahkan lebih populer di kalangan kultivator di benua Tianyuan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukannya. Xiao Changtian dan kepala keluarga Wang mendiskusikan tindak lanjutnya dan kemudian mulai menerapkannya. Beberapa hari berlalu, Xiao Changtian menulis beberapa buku berdasarkan ingatannya. Masing-masing dari mereka adalah karya surgawi sejak saat itu. Itu bahkan sebuah novel yang bisa dia selesaikan membaca meskipun dia begadang semalaman. Hanya beberapa buku ini. Xiao Changtian meletakkan buku-buku itu di depan Tuan Wang dan memerintahkan butler Wang untuk menyalinnya. Dia berdiri di depan platform tinggi dan melihat ke kejauhan. Saat dia menulis buku-buku ini, kenangan masa lalu muncul di benaknya. Misi cerita di masing-masingnya sangat menarik. Dia tidak bisa tidak mengingatnya. Untuk sesaat, dia dipenuhi emosi. Bahkan tatapannya berubah menjadi dalam. Setelah berdiri beberapa saat, Xiao Changtian menghela nafas. Dia merasa sistemnya terlalu menipu, jadi dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Duduk di bangku batu, Tuan Wang, Dao Xingyun, dan yang lainnya penasaran. Senior, ada apa? Mengapa dia begitu depresi? Dia sepertinya mengingat beberapa perubahan di masa lalu. Sosok perkasa seperti senior sangat sulit ditebak. Beberapa dari mereka menghela nafas dan dengan rasa ingin tahu membuka buku yang ditulis Xiao Changtian. Mendesis. Ini. Pupil Dao Xingyun membesar, dan guru keluarga Wang sangat terkejut hingga dia tergagap. Wang Jingtian, yang hendak bangun dan memberi hormat, melihat tingkah aneh kepala keluarga Wang. Dia mengira sesuatu telah terjadi dan bergegas-bergegas. Sekilas, dia mengamati isi buku itu. Dentang, pedang di tangan Wang Jingtian langsung jatuh ke tanah. Dia merosot ke pantatnya, dan lantainya pecah. Wang Miaoshu mengikuti dari belakang. 1 jam kemudian, pantas saja senior menghela nafas tadi. Tatapannya kuno, seolah dia teringat sesuatu. Dunia ini mungkin dialami oleh senior, kan? Satu orang menguasai ion, memotong jalan menuju keabadian, memimpin semua orang ke surga tinggi, dan bertarung melawan para dewa. Pangu didahulukan, baru surga. Senior, sebelum kekacauan. Para ahli ini mengubah bintang di langit menjadi abu dalam sekejap mata. Suara kaget terdengar seperti nyamuk, dan semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Dunia dan pakar ini mungkin semuanya ada di zaman kuno. Keberadaan ini menghilang satu persatu, menghilang ke dalam sungai waktu. Hanya senior yang bisa lepas dari waktu dan menjadi abadi. Spekulasi bermunculan di hati setiap orang satu demi satu, dan kemudian menyebar seperti rebung setelah hujan. Beberapa jam berlalu. Kepala keluarga Wang kemudian menginstruksikan butler Wang dengan suara gemetar untuk menyalin bagian tersebut. Terlebih lagi, dia harus menggunakan kertas termahal, tipografi terbaik, dan pengrajin terbaik. Setelah memberi perintah, toko buku umur panjang dibangun dalam waktu 2 jam. Saat ini, kepala keluarga Wang tidak lagi memedulikan uang. Mampu melakukan yang terbaik untuk seniornya adalah kesempatan terbesar bagi keluarga Wang. Akhirnya, 3 hari kemudian, toko buku umur panjang dibuka. Halaman-halamannya disepuh, dan karakter teratas dicetak di atasnya. Setiap buku dijual seharga 100 tael emas. Bukankah ini terlalu mahal? Xiao Changtian tidak menyangka kepala keluarga Wang akan jujur. Bahkan halaman-halaman bukunya pun disepuh. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Xiao Changtian tercengang. Para pembudidaya yang dia lihat di dunia rahasia semuanya menjadi gila dan berjuang untuk membelinya. Bahkan sebuah buku langsung melonjak hingga 1 juta tael emas. Meskipun Xiao Changtian tahu bahwa emas tidak berarti apa-apa bagi para petani, dia tetap membatasi harganya. Di kehidupan sebelumnya, web novel pada awalnya tidak mahal, apalagi yang gratis. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa menaikkan harga sesuka hati. Pada akhirnya,
dia menetapkan harga maksimal sebuah buku sebesar 500 tael emas agar tidak terlalu konyol. Melihat toko buku buka, Xiao Changtian sangat gembira. Dia berbalik dan pergi. Dia akan menyerahkan sisanya kepada kepala keluarga Wang. Hanya setelah Xiao Changtian pergi barulah para penggarap yang membeli buku-buku dan para ahli yang melampaui kesengsaraan mulai berdiskusi dengan gila-gilaan. Mengapa saya tidak berpikir untuk mengembangkan teknik ini sebelumnya? Kaisar Vicious, Anda benar-benar berpikir Anda adalah teladan bagi kami para kultivator wanita. Mo Yan, pemimpin sekte dari sekte wanita Giok, terkejut. Nenek moyang keluarga Qin, Qin Shou, memandang panjang umur di tangannya. Aura kekerasan berfluktuasi di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, dia berhasil menerobos. Aku benar-benar berhasil menerobos. Wawasan para senior ini sebenarnya memungkinkan saya untuk menerobos. Hahaha. Tawa liar dan hangat terdengar. Senior benar-benar menakutkan. Setelah diskusi yang intens, semua orang terkejut dan berkata serempak. Di mata mereka, sebuah buku adalah sebuah era, atau bahkan lebih banyak era dan bidang. Namun, senior sebenarnya mampu merekamnya. Sungguh tak terbayangkan. Bahkan manusia kerangka di ruangan gelap telah memperolehnya. Bab 101, menanyakan kepada Dewa Yang Maha Esa, era manakah ini? Tuan, ini adalah toko buku yang dibuka oleh keberadaan itu. Aku telah membawakan kembali beberapa novel untukmu. Sebuah pemandangan melintas di bola kristal. Pria kerangka itu menyingkirkan bola kristal itu dan memandangi halaman-halaman novel yang disepuh dengan rasa ingin tahu. Gumpalan gas hitam keluar dari belakangnya dan membuka beberapa novel. Apa? Gas hitam adalah kehendak rohaninya. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah selesai membaca semua novel dasar. Pria kerangka itu berdiri dengan suara swoosh, dan bangku di belakangnya ditendang. Di belakangnya, bayangan hitam yang telah terbakar oleh api tadi perlahan melayang keluar. Ini pertama kalinya dia melihat pria bertopeng tengkorak itu begitu terkejut. Kemudian, dia melirik novelnya. Segera, bayangan hitam itu bergoyang dan bahkan mulai menghilang. Untungnya, pria bertopeng tengkorak itu kembali sadar dan menstabilkan bayangan hitam itu lagi. Catatan di dalamnya sangat nyata dan sepertinya tidak dibuat-buat. Dibandingkan dengan kejayaan benua Tian Yuan sebelum era Kaisar jatuh, seni bela diri bahkan lebih makmur. Itu tidak kalah dengan dunia abadi yang legendaris. Itu bahkan lebih menakutkan. Pria bertopeng tengkorak itu berkata dengan suara rendah. Seluruh ruang rahasia dipenuhi gemanya. Lalu, bayangan hitam itu bertanya dengan lemah. Kita perlu berkonsultasi dengan para dewa mengenai masalah ini. Mendengar kata dewa, bayangan hitam itu mengangguk dalam diam. Kemudian, sosoknya menghilang dan dia meninggalkan ruang rahasia. Setelah sekian lama, pria kerangka itu dengan ragu membuka kotak tersembunyi di atas meja. Di dalam kotak itu ada tengkorak besar. Saat tengkorak itu muncul, tekanan yang sangat menakutkan tiba-tiba turun ke ruangan gelap. Mengapa kamu membangunkanku? Tengkorak itu bersinar dengan cahaya hijau redup. Ya dewa, masalah benua Tian Yuan telah dihalangi oleh seseorang. Jawab pria bertopeng tengkorak itu. Apa? Seketika, tengkorak itu menjadi marah dan bergetar hebat. Namun, tengkorak itu sepertinya memikirkan sesuatu dan kembali tenang. Siapa itu? Anda mungkin seekor semut, tetapi seharusnya tidak ada seorang pun di benua Tian Yuan yang dapat menandingi Anda di era ini. Pria bertopeng tengkorak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Surgawi, kultivasi orang itu jauh di atas saya. Faktanya, dia bahkan memiliki kura-kura hitam dan phoenix di sisinya. Apa? Kura-kura hitam dan phoenix telah muncul. Setelah mendengar kura-kura hitam dan phoenix, tengkorak itu sepertinya memikirkan sesuatu dan terdengar terkejut. Ya, tidak hanya itu, master di belakang mereka bahkan lebih menakutkan. Saya pernah menggunakan formasi pembantaian kaisar untuk membunuh mereka, tapi dia menghancurkannya dengan lambaian tangannya. Pria bertopeng tengkorak itu memerintahkan. Kamu ingin aku membantumu menyingkirkannya? Anda harus tahu bahwa saya sudah menyerang sekali. Harganya tidak ringan. Saya hanya akan menyerang sekali dalam 100.000 tahun. Tengkorak itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, saya tidak meminta dewa untuk mengambil tindakan. Saya meminta kepada Dewa Yang Maha Esa untuk membantu saya melihat novel-novel ini. Kata pria bertopeng tengkorak. Saat dia berbicara, dia meletakkan novel berlapis emas di depan tengkoraknya.
Sebuah novel. Raja surgawi yang kerangka itu mengerutkan kening dan menyapu kehendak surgawi miliknya. Era apa ini? Keberadaan ini. Setelah Dewa Tengkorak selesai memindai dengan kekuatan spiritualnya, dia berhenti di udara dan bergumam pada dirinya sendiri. Hati pria bertopeng tengkorak itu tenggelam ketika dia melihat ekspresi Dewa Surgawi. Mungkinkah bahkan penguasa dunia abadi ini pun tidak mengetahuinya? Namun, dia tidak berani mendesaknya. Di dunia abadi, tengkorak Dewa Surgawi bingung dan terkejut. Dia meneruskan isi novel itu kepada para Dewa Surgawi lainnya dengan rasa surgawi miliknya. Betapa menakutkannya ini. Era yang mana? Keberadaan ini bisa menghancurkan kita hanya dengan menjentikkan jari, kan? Dari mana asal catatan ini? Aura yang kuat memandang ke arah Dewa Tengkorak. Ini tentang masalah di alam bawah. Saat Dewa Tengkorak berbicara, dia menceritakan seluruh prosesnya. Orang itu, mungkinkah itu ada hubungannya dengan legenda itu? Saya tidak bisa berkata banyak. Itu adalah keberadaan terlarang. Bagaimana bisa di alam rendahan yang bahkan tidak memiliki kaisar agung? Itu benar, tapi orang itu mungkin adalah reinkarnasi dari orang yang beruntung, atau dia mengada-ada. Itu tidak mungkin benar. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu kuat di dunia ini? Kelompok Dewa Surgawi mendiskusikan masalah ini dengan ekspresi serius. Namun pada akhirnya, semua orang setuju bahwa benua Tian Yuan tidak lagi memiliki seorang kaisar setelah serangan Dewa Tengkorak. Kesempatan untuk menjadi ahli realem martial monark telah sepenuhnya hilang dan telah menjadi benua terpencil dengan hukum yang tidak lengkap. Tidak mungkin dia menjadi seorang ahli. Paling-paling, dia adalah eksistensi sebelum era kaisar jatuh. Raja Surgawi Tengkorak mengangguk. Setelah menggabungkan semua jenis analisis, dia turun ke ruang gelap lagi. Orang ini adalah pengecualian. Dia seharusnya menjadi seseorang yang selamat sebelum era di Luo. Untuk novelnya, itu hanya rekayasa. Selama kamu membuka pintu purbakala dan memulihkan kekuatanmu, aku akan mengirimkan cahaya surgawi untuk membawamu ke dunia surgawi. Kedepankan kekacauan yang gelap. Setelah Dewa Tengkorak selesai berbicara, lampu hijau menghilang, dan tengkoraknya jatuh ke dalam kotak gelap lagi. Kekacauan gelap sebelumnya. Mulai sekarang, benua Tian Yuan bahkan tidak akan mampu melampaui kesengsaraan. Mata pria bertopeng tengkorak itu dalam saat dia berkata dengan suara yang dalam. Beberapa saat kemudian, suaranya tiba-tiba menjadi garang, "Hehe, apa hubungannya denganku? Kapan benua Tian Yuan menerimaku?" Suara pria kerangka itu terdengar sedih. Bola kristal muncul lagi dan dia mengeluarkan perintah. Segera, di sekte yang tak terhitung jumlahnya. Para petani terkejut. Kekacauan gelap telah dimulai sejak dini. Ini, di kota Dayang. Paviliun Master dari Paviliun Rahasia sedang berjalan-jalan. Dia melihat ke halaman dan menemukan bahwa pintu halaman Xiao Changtian tertutup. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan jantungnya berdetak kencang. Itu tidak benar. Hatiku sangat bingung. Master Paviliun dari Paviliun Rahasia menyentuh dadanya dengan ekspresi bingung. Perasaan panik dan tidak berdaya ini adalah sesuatu yang hanya dirasakan oleh pemimpin paviliun tua dari Paviliun Rahasia Surgawi sebelum dia meninggal. Ini, saat Master Paviliun memikirkan hal ini, kompas rahasia surga sekali lagi muncul di depan tubuhnya. Dia membentuk segala macam mantra, jari-jarinya terus menghitung, dan mulutnya melantunkan mantra yang rumit dan kuno. Seluruh wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat suram. Dia sedang menyimpulkan. Dia ingin menggunakan seni ramalan untuk menyimpulkan apa yang terjadi di benua Tian Yuan. 2 jam kemudian, kepala Paviliun Master Rahasia Surgawi dipenuhi keringat sebesar kacang. Keringat mengalir dan menetes ke tanah. Kompas rahasia surga juga mendarat di tanah dalam sekejap. Kaca, sudut kompas rahasia surga terjatuh. Ekspresi Mo Tianji berubah drastis. Benua Tian Yuan akan menghadapi bencana besar. Babak 102, Kota Gelap turun. Gemuruh. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit saat pemimpin paviliun dari Paviliun Rahasia selesai berbicara. Ada perasaan tidak menyenangkan di awan hitam itu. Awan hitam ini tidak hanya menutupi benua Tandus Utara, namun seluruh benua Tian Yuan. Wang Klan, di halaman kecil. Xiao Changtian memandang ke langit dengan ekspresi tercengang. Matahari bersinar terang tadi. Mengapa tiba-tiba turun hujan? Cuaca buruk ini mempengaruhi penjualan toko buku. Xiao Changtian mendecakkan bibirnya. Saat itu hanya hari hujan,
tapi ini saat yang tepat untuk tidur. Dia lelah menghitung uang, jadi dia pergi tidur siang. Dia berjalan kembali ke rumah kecil dan mulai tidur. Segera, dia mulai mendengkur. Di luar ruangan, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Rasa penindasan yang akan turun menyebabkan seluruh benua Banteng Barat menjadi panik. Apa yang sedang terjadi? Mu Jihuang memandang awan hitam di langit dengan ekspresi serius. Dia merasakan ada sesuatu yang menakutkan di awan hitam itu. Namun, dia tidak tahu persis apa itu. Mungkinkah kabut hitam dari sebelumnya kembali muncul? Banyak kultivator yang memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Insiden dengan Ye Hao telah menyebabkan semua orang di benua West Bull panik. Sekarang, selama semua orang melihat kabut hitam, mereka akan ketakutan. 3 benua lainnya juga ketakutan. Satu persatu nenek moyang muncul dan mengamati rahasia surgawi, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Awan hitam ini datang terlalu cepat tanpa peringatan apapun. Benua Nanbu, dalam sekte penjinak binatang. Aiya. Chu Yiren mengenakan gaun panjang yang berkibar di lantai. Dengan senyuman di wajahnya, Chu Yiren dengan cermat mempelajari detail menjadi seorang wanita di bawah bimbingan seorang pelayan, mulai dari makan, merias wajah, hingga berjalan. Chu Yiren sedang berjalan-jalan, membuat dirinya terlihat anggun dan anggun. Namun, dia melakukan kesalahan dan tumit kaki kanannya menginjak roknya. Namun, kaki kirinya sudah terlanjur keluar dan dia terjatuh ke tanah. Hiks, aku tidak mau belajar lagi. Ini terlalu sulit. Wajah Chu Yiren menjadi gelap. Sebagai seorang kultivator, tidak ada gunanya dia jatuh ke tanah. Namun, ini adalah ke-1000 kalinya dia berlatih. Setiap kali dia mencapai langkah ini, dia akan jatuh. Ini juga merupakan ke-1000 kalinya dia terjatuh. Nona, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu harus menjadi seorang wanita agar disukai orang lain? Bukankah ini sangat toleran? Pelayan di samping tidak tahan lagi. Jika bukan karena fakta bahwa Chu Yiren adalah putri penguasa, dia pasti sudah menamparnya sejak lama. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Wanita muda ini adalah seorang jenius dalam kultivasi, tetapi ketika menjadi seorang wanita, dia merasa lebih baik melupakannya. Namun, sebagai seorang pembantu, dia akan dipukuli sampai mati jika dia berbicara seperti ini. Dia hanya bisa berbicara dengan sangat sabar. Lupakan saja, aku tidak akan mempelajari ini lagi. Ajari saja aku pesona. Aku akan menggunakannya lain kali. Binatang suci Chu Yiren merobek gaunnya, memperlihatkan kakinya yang panjang dan seputih salju. Semua ini, mendengar bahwa Chu Yiren ingin mempelajari seni menyihir, wajah pelayan itu sedikit memerah. Tak berdaya, dia mengangguk. Kemudian, di dalam kamar, 2 wanita. Tiba-tiba, Chu Yiren meniru teknik pesona pelayan itu. Pemandangannya indah, tapi maniak Chu menerobos masuk. Putri, sesuatu yang besar telah terjadi. Maniak Chu mendorong pintu hingga terbuka dan melihat pemandangan di depannya. Dia terdiam. Ayah, Sekte Master. Dalam sekejap, Chu Yiren dan pelayannya terkejut dan buru-buru turun dari tempat tidur. Ayah, kenapa kamu tidak mengetuk ketika kamu masuk? Kata Chu Yiren dengan marah. Yiren, apa yang terjadi padamu? Kamu tidak akan? Maniak Chu tergagap sambil menatap Chu Yiren dengan tidak percaya. Chu Yiren memutar matanya ke arah maniak Chu. Kemudian, Chu Yiren melambaikan tangannya, memberi isyarat agar pelayan itu pergi. Setelah pelayan itu pergi, Chu Yiren akhirnya menjelaskan semuanya. Jadi begitu, maniak Chu akhirnya santai. Dia kemudian menoleh ke Chu Yiren. Putriku, sesuatu yang besar telah terjadi. Akan ada bencana di benua Tianyuan. Maniak Chu memberitahunya tentang kabut hitam. Ayah, maksudmu kamu ingin aku menemukan senior? Apa yang telah terjadi? Maniak Chu mengangguk. Kabut hitam itu bukan sekedar kabut hitam biasa. Sekarang setelah berada di langit, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Saya sudah menghubungi beberapa sekte dari benua lain dan mereka juga memberitahu saya tentang hal ini. Jika terjadi sesuatu, saya perlu menstabilkan situasi, jadi sekarang, hanya Anda yang bisa pergi dan bertanya. Ingat, senior adalah seorang ahli. Kamu tidak boleh bersikap kasar, terutama saat seperti sekarang, mudah untuk menarik ketidaksukaan senior. Pemikiran pria pada umumnya sama, tetapi senior berbeda. Apakah kamu mengerti? Maniak Chu memperingatkan.
Dia benar-benar takut Chu Yiren akan mengucapkan kata-kata mengejutkan yang sama lagi dan membuat seniornya tidak senang. Oh, Chu Yiren menjawab dengan santai. Ketika dia mendengar bahwa dia bisa bertemu dengan seniornya, wajahnya berseri-seri. Mengendarai Snow Wolf King, dia pergi dengan tergesa-gesa. Mendesah. Melihat putrinya, maniak Chu hanya bisa menghela nafas. Dia memanggil Penatua Wang untuk melindungi Chu Yiren. Di hari yang sama, di atas laut dekat benua langit tengah, sebuah istana hitam turun dari kabut hitam. Istana ini disebut Kota Gelap. Kota Gelap ini memancarkan awan hitam yang bergulung-gulung, sehingga menyulitkan orang untuk memata-matainya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Kota Gelap itu? Sepertinya ada hubungannya dengan kabut hitam sebelumnya. Aku tidak tahu. Sejak Kota Kegelapan muncul, awan hitam sepertinya berhenti bergerak. Apa asal mula Kota Gelap? Sesaat, orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran mulai menebak-nebak dan mempunyai pendapat berbeda. Di ruang gelap, pria bertopeng kerangka memandang Kota Gelap dan mengangguk puas. Kota Kegelapan adalah harta ajaib dunia abadi yang menyerap nasib nomologis benua ini. Selama dia menyerap cukup banyak hukum, dia bisa membuka pintu kuno. Pada waktu itu, di sisi lain, di dalam toko buku umur panjang, ekspresi Mu Jihuang serius. Sebuah lampu menyala pada cincin di tangannya. Itu adalah pesan dari 9 dinasti Phoenix. Isi pesannya secara alami adalah tentang kota kegelapan di lautan benua langit tengah. Mu Jihuang memindai pesan itu dengan kemauan spiritualnya. Aku tahu, kota gelap. Tampaknya orang-orang itu telah mengambil tindakan. Mu Jihuang bergumam. Wajahnya serius, tapi dia tidak mengumpulkan 9 Phoenix untuk menyerang kerumunan pada saat pertama. Kaisar Agung, bagaimana dengan masalah ini? Jangan gunakan metode apapun untuk saat ini. Amati secara rahasia dan tunggu perintah saya. Jawab Mu Jihuang langsung. Dia harus bertanya pada tuannya tentang masalah ini terlebih dahulu.